di pelosok negeri, ya nggak di negeri aja sih ya, di luar negeri juga. Terutama penyakit yang lagi viral sampai saat ini yaitu COVID-19 atau yang biasa kita sebut sebagai corona. Jadi kita harus sering-sering cuci tangan, memakai masker dan juga menjaga kebersihan ya anak-anak. Dan apabila kalian tidak memiliki kepentingan yang sangat mendesak, diutamakan stay at home ya anak-anak ya. Sebelum pembelajaran hari ini Ibu mulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak seperti biasanya dengan bacaan basmalah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Oke anak-anak, ini kan masih pagi. Kalian para jiwa-jiwa muda yang remaja kayak gini kan lagi membaranya ya, semangat-semangat. Harus semangat ya anak-anak. Kita letakkan semangat kita pada pendidikan. Jadi jangan hanya main game aja. Karena pendidikan ini lebih penting untuk masa depan kalian ya anak-anak ya. Semangat ya. Akidah akhlak ini kan yang pertama, jadi kalian harus lebih semangat. Seperti biasanya Bu Vivi akan langsung absensi terlebih dahulu ya. Anak-anak, siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum materi Bu Vivi lanjutkan pada hari ini, Bu Vivi akan sedikit mereview materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu bab yang kelima, yakni mempelajari tentang adab terhadap orang tua dan juga guru, di mana di situ kita mempelajari tentang hukum-hukum taat terhadap orang tua dan guru. Kemudian kita mempelajari hak-hak kita terhadap guru dan orang tua dan sebaliknya. Itu kita juga sudah mempelajari tentang cara menghormati kedua orang tua. Dan Bu Vivi pikir kalian semua sudah memahami dan juga menghayati, kemudian meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, waktunya hari ini Bu Vivi melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu bab yang keenam. Bab keenam ini adalah bab yang terakhir di semester 1 ini ya anak-anak ya. Nanti Bu Vivi akan menjelaskan tentang kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti ada 5 poin penting yang harus kalian catat terkait dengan keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam, dan Bu Vivi juga akan menjelaskan hikmah-hikmahnya juga nanti. Setelah kita semua, kalian semua mempelajari keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam ini, Bu Vivi mengharapkan kalian dapat memahaminya dengan baik, menghayatinya, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dapat menganalisis serta dapat menyajikan sinopsis terkait dengan materi bab 6 ini. Dan nanti di akhir pembelajaran Bu Vivi akan memberikan soal individu, dan soal individu ini ada kaitannya dengan Al-Quran yang Bu Vivi suruh membawa di pertemuan sebelumnya. Oke? Sekarang langsung saja kita membahas yang bab ke-6. Di dalam Al-Quran ada beberapa isi kandungan. Salah satunya adalah kisah tentang Nabi dan Rasul. Nah, salah satu Nabi yang namanya tercantum dalam Al-Quran ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam ini diabadikan dalam surat khusus dalam Al-Quran, yakni surat Yusuf. Surat Yusuf ini terdiri dari 111 ayat dan merupakan surat yang ke-112. Nabi Yusuf sendiri ini merupakan seorang putra dari Nabi juga, yaitu Nabi Yakub alaihissalam yang merupakan buyut dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yusuf ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi pada tahun 1700
sampai 1635 sebelum Masehi. Sekarang saatnya Bu Vivi menjelaskan satu persatu dari kelima poin penting yang perlu kalian ketahui dari kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam ini. Yang pertama, seperti yang telah kita ketahui bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ini merupakan putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam ini sendiri memiliki 12 orang putra, dan Nabi Yusuf alaihissalam ini merupakan anak yang ketujuh. Nabi Yusuf merupakan anak kesayangan yang paling disayangi. Semakin hari, rasa sayang Nabi Yakub alaihissalam ini semakin terlihat, sehingga ini membuat saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menjadi iri, hingga mereka merencanakan sesuatu hal yang jahat. Apa rencana itu? Ada yang tahu nggak? Rencana tersebut adalah untuk menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Hingga suatu ketika Nabi Yusuf diajak oleh saudara-saudaranya jauh dari rumah untuk menggembala domba. Namun apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yusuf? Nabi Yusuf malah dibuang oleh mereka ke dalam sumur. Tapi sebelumnya bajunya Nabi Yusuf itu diambil oleh mereka dan dilumuri darah domba. Kemudian sesampainya di rumah, mereka menunjukkan baju tersebut kepada ayah mereka dan mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dimakan oleh binatang buas. Betapa terkejutnya sang ayah mendengar bahwa anak kesayangannya dimakan oleh binatang buas. Nabi Yakub alaihissalam sangat sedih sekali. Kemudian di suatu hari, ada segerombolan musafir dagang yang beristirahat di dekat sumur tempat Nabi Yusuf dibuang. Dan salah satu dari mereka haus, kemudian mengambil air minum di dalam sumur tersebut. Betapa terkejutnya menemukan di timba mereka ada Nabi Yusuf. Kemudian mereka menolong Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian dibawa ke Mesir untuk dijual sebagai budak yang murah. Lalu Nabi Yusuf dibeli oleh Raja Kiftir, raja yang ada di Mesir sana. Lalu Raja Kiftir menyuruh istrinya yang bernama Zulaikha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada budak-budaknya, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. Kedua adalah tragedi di antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Zulaikha sudah kita ketahui bahwa dia adalah istri dari Raja Kiftir. Nabi Yusuf alaihissalam ini sejak kecil sudah terlihat ketampanannya, hingga menginjak dewasa ia menjadi seorang pemuda yang gagah, tampan dan juga mempesona. Setiap orang, setiap wanita terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam ini, tak terkecuali Zulaikha. Setiap apapun yang dilakukan oleh Nabi Yusuf tak luput dari perhatian Zulaikha, hingga menimbulkan perasaan dalam diri Zulaikha. Hingga pada suatu hari Nabi Yusuf alaihissalam dipaksa oleh Zulaikha masuk ke dalam kamarnya, lalu dikunci pintunya dan meminta Nabi Yusuf untuk melakukan hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cepat Nabi Yusuf menolaknya. Namun Zulaikha malah menarik baju belakangnya Nabi Yusuf hingga sobek. Nah, di saat yang bersamaan Raja Kiftir datang. Dengan cepat Zulaikha menceritakan bahwa dia dipaksa dan digoda oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dengan tegas juga Nabi Yusuf menolak tuduhan tersebut. Kemudian saudara Zulaikha ini memutuskan bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah. Namun Zulaikha menginginkan Nabi Yusuf dipenjarakan untuk menutup aibnya tersebut, dan Raja Kiftir tidak bisa menolak keinginan istrinya tersebut. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga. Ketika dalam penjara, Nabi Yusuf alaihissalam ini juga berdakwah kepada orang-orang yang ada di dalam penjara tersebut. Selain berdakwah, Nabi Yusuf juga menakwilkan mimpi dari dua orang yang ada di dalam penjara.
Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusuf dapat mengartikan, menjelaskan arti dari mimpi dua orang tersebut dengan jelas, di mana satu orang bertugas menyiapkan minuman kepada tuannya dan satu orangnya lagi akan disalib lalu burung-burung memakan sebagian kepalanya. Begitulah yang diartikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Oke, kita langsung saja ke bagian yang keempat. Yang adalah Nabi Yusuf menafsirkan mimpi. Nah, dikisahkan Raja Kiftir ini bermimpi tentang hal yang aneh, dan sang raja pun gundah galau akan mimpinya tersebut. Dan Raja Kiftir mengundang para pejabat dan juga para penafsir mimpi untuk memecahkan misteri mimpi sang raja ini. Namun tidak satu orang pun yang berhasil. Hingga pada akhirnya seorang pelayan menceritakan kepada sang raja bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ini pandai dalam menafsirkan mimpi. Dengan izin sang raja, Nabi Yusuf alaihissalam dipanggil oleh pelayan tersebut untuk menghadap sang raja. Dan memang benar, Nabi Yusuf dengan mudahnya menafsirkan mimpi sang raja. Dengan kecerdasan Nabi Yusuf alaihissalam ini, sang raja berniat untuk mengangkatnya sebagai penasehat raja. Nabi Yusuf ini memberikan satu syarat kepada sang raja, yaitu Zulekha harus membersihkan lontaran tuduhan kepadanya. Dan akhirnya sang raja pun berhasil membujuk istrinya untuk mengakui kesalahannya di depan masyarakat di seluruh pelosok negeri. Dan akhirnya mereka pun tahu bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ini masuk penjara karena menutupi aib dari Zulekha. Yang terakhir adalah pertemuan Nabi Yusuf dengan keluarga. Nah, memang benar yang dimimpikan oleh sang raja bahwa masa 7 tahun yang sulit dan sukar, masa paceklik, kemarau panjang, dan susah mendapatkan bahan pangan itu benar-benar terjadi. Dan itu membuat masyarakat berbondong-bondong datang ke istana untuk membeli persediaan gandum yang ada di gudang pemerintahan. Dan ini tidak terkecuali dengan keluarga Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke istana untuk membeli gandum. Lalu mereka juga tidak lupa untuk menceritakan keadaan kondisi kekurangan yang dialami keluarga mereka. Mereka juga menceritakan bahwa ayah mereka itu buta karena terus-menerus menangisi kepergian anak kesayangannya. Nabi Yusuf ini sebenarnya sudah mengetahui siapa mereka, namun Nabi Yusuf membiarkan mereka menceritakannya hingga selesai. Namun karena tidak tahan akan derita yang dialami oleh ayahnya, Nabi Yusuf pun menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya. Saudara-saudarinya pun sangat terkejut karena yang ada di hadapan mereka itu adalah saudara mereka yang pernah dicelakai di masa lalu. Mereka pun tidak ada henti-hentinya untuk meminta maaf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan mudahnya melupakan hal itu dan memaafkan mereka. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam juga mengundang mereka beserta ayah dan ibu tirinya untuk datang ke istana, berhijrah ke Mesir untuk diajak tinggal di dalam istana bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Sangat mulia sekali ya anak-anak ya. Ini perlu dicontoh sekali. Jadi zaman milenial jangan mudah baperan ya. Oke, setelah kita mempelajari kelima poin ini, Bu Viva akan melanjutkan ke hikmah-hikmahnya. Yang pertama di sini adalah sesungguhnya segala musibah yang ditimpakan manusia itu tidak melulu, tidak semata-mata hanya menimpakan keburukan saja, akan tetapi itu bisa merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita jika kita mau berpikir dan mau bersabar. Yang kedua adalah memiliki keteguhan iman dan juga kemurnian jiwa. Kemudian yang ketiga
setia dan juga berani. Berani di sini dalam hal kebaikan ya anak-anak. Kemudian yang keempat adalah memiliki jiwa yang besar dan juga pemaaf. Jiwa yang besar ini maksudnya adalah lapang dada ya, neriman, menerima ya, qanaah, menerima, dan juga pemaaf. Jangan baperan ya anak-anak ya, sedikit-sedikit gak mau maafin, terus sindir-sindiran dan lain sebagainya nggak boleh ya. Apalagi biasanya tuh rasan-rasan, nggak boleh ya. Oke, lanjut yang terakhir yaitu memiliki sifat jujur, amanah dan juga cerdas. Oke, semuanya sudah Bu Vivi jelaskan tadi. Sekarang waktunya kalian Bu Vivi kasih tugas. Seperti yang sudah Bu Vivi jelaskan di awal pembelajaran tadi, bahwa tugas ini adalah individual dan ada kaitannya dengan Al-Quran. Sekarang silakan keluarkan Al-Quran kalian masing-masing, dan yang wudunya sudah batal silakan berwudu. Kemudian kalian siapkan kertas selembar saja, dikasih nama sama nomor absen ya anak-anak ya. Jadi tugasnya ini kalian mencari ayat Al-Quran tentang penakwilan mimpi Nabi Yusuf alaihissalam beserta artinya. Nah, nanti yang selesai langsung dikumpulkan di Bu Vivi. Nah, karena kalian semua telah mengumpulkan tugas yang Ibu berikan tadi, ini sudah saatnya Bu Vivi mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Bu Vivi mohon maaf apabila Bu Vivi ada salah-salah kata atau yang menyinggung perasaan kalian. Bu Vivi mohon maaf sekali. Karena bab ke-6 ini merupakan bab terakhir di semester 1 ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita hanya akan latihan-latihan soal saja dan pembahasannya. Oke anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya anak-anak atas perhatiannya. Jangan lupa tetap semangat ya anak-anak ya. Semangat belajar di rumah juga. Jadi kita harus mengimbangi pendidikan dengan hiburan kita ya. Apalagi kalian ini sudah menginjak dewasa, sudah MA, jadi sudah waktunya kalian itu berpikir ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum.